Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan keluarga hebat, Insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah, anak di bawah 7 tahun apakah sudah bisa dikenalkan adab terhadap Al-Quran? Mengingat anak di bawah 7 tahun belum bisa dikenalkan aturan. Ayah bunda, anak usia 7 tahun apakah sudah bisa untuk diberikan aturan atau diajarkan terkait dengan adab karena belum mengenal aturan? Nah, untuk menjawab ini kita harus memahami psikologi perkembangan. Jadi saya sering menyampaikan ayah bunda dan keluarga hebat, pemirsa LS dimanapun berada, terkait dengan psikologi perkembangan, khususnya perkembangan nanti di usia anak, ini amat sangat bermanfaat buat para orang tua untuk paling tidak mengetahui. Jadi saya menyampaikan di dalam seminar maupun training parenting yang kita adakan, yang kami adakan, sekedar bertanya saja kepada peserta, siapa yang ketika belum menikah itu pernah membaca buku apapun terkait dengan psikologi perkembangan? Dan menariknya ayah bunda hebat, sekaligus sebenarnya memprihatinkan begitu ya, sebenarnya tidak banyak. Paling hanya hitungan kalau dalam satu tangan itu nggak sampai 5 jari gitu ya, nggak sampai 5 orang dalam sekian banyak peserta itu yang ketika belum menikah sudah pernah membaca terkait dengan psikologi perkembangan. Maka saya sering menyampaikan, berarti selama ini sebagian besar orang tua mengasuh anak dalam trial and error gitu. Jadi saya sering menyampaikan, ya alhamdulillah kalau tidak banyak errornya, karena kan trial and error resikonya adalah error gitu ya. Nah, kalau kita mengikuti pola psikologi perkembangan, maka ya tentu saja ini kita tidak ingin mendikotomikan antara Islam dengan psikologi ya. Dalam pemahaman kami selalu bahwa ilmu ini adalah alat yang pada akhirnya akan mengkonfirmasi kebenaran agama. Jadi kebenaran agama itu insya Allah buat kita khususnya yang muslim mutlak adanya, dan itu akan dikonfirmasi oleh ilmu-ilmu modern. Nah, maka saya sering kembali lagi kaitannya dengan psikologi perkembangan. Ketika kita mengasuh anak dengan berdasarkan psikologi perkembangan ini, capaian-capaian dari setiap tahapan perkembangan anak itu bisa kita wujudkan. Maka pada akhirnya ayah bunda dan keluarga hebat, pemirsa SOS dimanapun berada, ini kita akan mendapatkan pengasuhan yang enak begitu ya, kalau dalam bahasa saya. Relatif tidak ada masalah-masalah besar pada nanti. Masalah pasti ada, tapi kecil-kecil lah gitu ya. Kalau dikaitkan dengan anak sebelum usia 7 tahun, nah dalam psikologi perkembangannya ada perkembangan anak 0 sampai 2 tahun. Ini di luar dari prenatal ya. Jadi menariknya kalau nanti kita kapan-kapan mengikuti kajian yang materi terkait dengan khusus psikologi perkembangan, saya selalu menyampaikan ada tahapan prenatal, ada fetal psychology. Jadi bagaimana psikologi itu sudah berkembang ketika dalam usia janin. Nah, kalau tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan usia di bawah 7 tahun, berarti 0 sampai 6 tahun. Ini adalah masa perkembangan bayi dan anak-anak. Dan betul ayah bunda bahwa ketika kita memahami psikologi perkembangan anak usia bayi 0 sampai 2 tahun, itu masa perkembangannya adalah orang tua menghadapi bayi 0 sampai 2 tahun banyak menstimulasi pendengaran dan untuk motorik. Jadi kita lebih banyak menstimulasi pendengarannya, kemudian sambil kita banyak elus-elus dengan kasih sayang, kita usap dengan kasih sayang supaya nanti menstimulasi motoriknya juga. Nah, nanti berkembang dari usia 2 sampai 7 tahun tadi itu adalah anak-anak. Nah, anak-anak ini adalah masa mereka usia perkembangannya adalah usia bermain. Itu kenapa setidaknya dalam sistem pendidikan Indonesia yang masuk SD itu 7 tahun. Karena memang
itulah masa nanti anak baru dikenalkan dengan aturan, dikenalkan dengan tata tertib di sekolah gitu ya. Sehingga sebelum itu memang anak usia bermain. Kami ayah bunda, jangan kemudian kita memahami main ini dalam perspektif yang selalu negatif. Karena kita memahami belajar sambil bermain, learning by doing dalam usia anak-anak itu dilakukan secara yang menyenangkan buat mereka, yaitu bermain. Jadi bukan berarti dalam usia 2-7 tahun mereka nggak belajar. Mereka belajar, tapi dengan cara mereka bermain, mengeksplorasi lingkungan. Itu kenapa nanti kalau ayah bunda menghadapi anak usia 2-7 tahun, sebelum usia 7 tahun itu banyak nanya. Jangan potong pertanyaan-pertanyaan mereka, jawab dengan baik. Memang butuh kesabaran. Mereka sedang mengeksplorasi dunia yang bagi mereka banyak hal-hal yang baru. Nah, kalau terkait dengan aturan memang belum tepat untuk ditegakkan gitu ya. Kalau pengenalan pelan-pelan ya dikenalkan saja, tapi tidak untuk kemudian ditegakkan. Terkaitkan dengan adab seperti apa? Kan tadi pertanyaannya bagaimana mengajarkan adab. Nah, menariknya ayah bunda, kalau kita berbicara masalah adab, ini dia tidak melulu dia berbicara terkait dengan benar dan salah, tapi lebih kepada adab ini dia adalah salah satu fase pendidikan atau bentuk pendidikan yang bisa dikenalkan dalam bentuk pencontohan, keteladanan. Nah, justru menariknya di sini peran orang tua menjadi sangat vital, menjadi sangat penting dalam mengajarkan adab kepada anak. Bagaimana dia bisa untuk sopan santun terhadap orang yang lebih tua, mengucapkan salam misalkan begitu ya, berterima kasih. Dan untuk usia anak 2-7 tahun ini bisa kita lakukan melalui mencontohkan, utamanya orang tua. Ketika misalkan orang tua mendapatkan sesuatu, dikasih sesuatu oleh orang lain di depan anak-anaknya, bisa mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika sesi makan bareng, orang tua misalkan secara sadar melakukan makannya itu sambil mengajarkan, tadinya sebenarnya mendidik anaknya untuk terkait dengan adab, pakai tangan kanan dan lain sebagainya. Nah, jadi berbicara terkait dengan adab bisa diajarkannya melalui apa? Melalui role model, keteladanan dari orang tua atau orang-orang di dekatnya, utamanya orang tua. Jadi nanti ini justru menjadi basic, karena kalau kita berbicara bagaimana seseorang itu sukses pada nantinya, dia tidak hanya terkait dengan aspek-aspek intelektualitas misalkan, tapi juga di situ ada aspek emosional, ada aspek spiritual. Nah, itu erat kaitannya nanti dengan adab. Jadi bagaimana nanti anak kita tumbuh menjadi pribadi yang sukses dikaitkan dengan adab, ini nanti akan sangat menjadi hal yang penting untuk anak-anak kita, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Kalau dikaitkan dengan adab kemarin menghafal Quran ya, adab terhadap Quran, bagaimana dia mencintai kitab sucinya, itu makanya usia anak-anak di TK diajarkan konteks pendidikannya sambil nyanyi, menanamkan nilai-nilainya sambil nyanyi-nyanyi misalkan gitu ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, itu disampaikan dalam bentuk yang fun, nyanyi. Pendidikan bukan pendidikan, dan anak mendapatkan pembelajaran dari situ. Nah, model-modelnya seperti itu. Maka ketika ada terhadap Al-Quran kayak gimana ya, tadi dikenalkan dengan ketika orang tua mengambil Al-Quran secara baik. Kalau saya misalkan dengan istri menjelaskan kepada anak, terus yang kedua ketika dia masih di usia belum 7 tahun tuh, naruh Al-Quran lebih tinggi dari posisi kaki sampai pinggang kita gitu. Jadi jangan letakkan itu sama dengan kita duduk, antara misalkan kalau kita duduk
bersila gitu ya, kita taruh di sejajar dengan kaki, taruh misalkan di paha kita ketika memegang dengan tangan kanan gitu ya. Itu kan kaitannya dengan bagaimana adab berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tadi justru lebih efektif ketika kita menyampaikannya dalam bentuk contoh. Beribu kata kita sampaikan, kalau kita melakukan hal yang tidak sama dengan kata-kata kita, tidak akan menjadi sesuatu yang manfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.